Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Rifa Alamsyah. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Nama Sri Oktaviani, kelas 12 IPA 4. Nama saya Cucu Nurul Hatimah dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Deis Linda dari kelas 12 IPA 4. Ini akan presentasi definisi musik kontemporer. Definisi musik kontemporer adalah musik yang keberadaannya berkait erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut dengan garda musik depan, karena selalu mengedepankan sebuah era. Yang kedua, sejarah musik kontemporer menjadi sebuah jenis yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemunculannya itu dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Perancis seperti Monet, Degas, Renoir, dan kawan-kawan lainnya. Yang ketiga, unsur musik kontemporer. Unsur musik kontemporer pada umumnya mencakup unsur warna nada, tone kolor, ritme, melodi, dan harmoni. Secara umum, musik kontemporer memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun, banyak juga elemen-elemen yang baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Karakteristik musik kontemporer. 1. Melodi lirik lebih sedikit. 2. Adanya harmoni yang disonan. 3. Ritme yang kompleks. 4. Tempat terdapat banyak suara perkusi. 5. Suara alat tiup juga lebih banyak. Ciri musik kontemporer. 1. Tema yang tidak biasa seperti tetabuhan sungut. 2. Instrumentasi tidak terdapat pada alat musik saja, tapi benda apapun bisa dijadikan alat musik asal dapat menghasilkan bunyi. 3. Partitur atau tulisan musik menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. 4. Teknik garapan menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musik. Fungsi musik kontemporer. 1. Pengembangan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisional maupun tidak. 2. Gaya bermusik komponis. 3. Sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. 4. Suatu bukti bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Konsep berkreasi musik kontemporer. 1. Pemikiran individu-individu sebagai landasan dalam kreatif musik kontemporer. 2. Karena individu, maka pengembangannya pun sangat beragam. 3. Terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik musik kontemporer dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Karya yang sifatnya ringan. 2. Karya yang ilustratif pencipta suasana. 3. Karya yang bersifat otonom yang sulit dipahami oleh awam dan menimbulkan kontroversi. Sejarah musik kontemporer di Indonesia. Musik kontemporer di Indonesia telah berkembang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, seorang komponis Indonesia, yaitu Amir Pasaribu, hendak memperbaharui lagu-lagu tradisional Indonesia dengan menambahkan beberapa nada yang terkesan lebih dinamis. Kemudian, musik kontemporer semakin meluas sejak diadakannya Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tahun 1979. Pada dasarnya, musik kontemporer di Indonesia itu meniru budaya Barat. Akan tetapi yang digunakan di Indonesia adalah alat musik daerah setempat. Ada juga musik tradisional Indonesia yang dipadukan dengan musik Barat, itu disebut musik kontemporer kombinasi. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia.
Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru mulai dirasakan sejak diadakannya Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada tahun 1979. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Nama-nama seperti Aloysius Suwardi, Hari Rusli, Ben Fasyaribu, Tony Prabowo, Yusbar Zailani, I. Nyoman Winda, Otto Siddharta merupakan komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya nyaris mustahil dikategorikan secara konvensional. Selain memiliki keunikan tersendiri, karya-karya mereka juga bervariasi, sehingga dari waktu ke waktu, konsep-konsep yang mereka gunakan bisa berubah-ubah tergantung pada semangat dan kapasitas masing-masing dalam mengembangkan kreativitasnya. Puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budaya. Namun, sikap dan pemikiran individulah yang menjadi landasan dalam mengembangkan kreativitas musik kontemporer. Sikap dan pemikiran itu tercermin seperti yang dikatakan oleh komponis kontemporer yaitu I. Wayan Sadra. Ia mengatakan, kini tak zamannya lagi membuat generalisasi bahwa aspirasi musikal masyarakat adalah satu. Dengan kata lain, ia bukan milik kebudayaan yang disimpulkan secara umum, melainkan milik pribadi orang per orang. Perkembangan musik kontemporer di daerah-daerah. Perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda tampaknya agak lambat, selain karena apresiasi masyarakat Sunda yang tidak memadai, serta para komponis di daerah Sunda yang sangat sedikit. Selain itu, dukungan dari pemerintah setempat atau sponsor-sponsor untuk mengadakan konser musik kontemporer juga sangat sedikit. Berbeda halnya di kota Jogja, berhasil mengadakan selama belasan tahun Yogyakarta Gamelan Festival. Tahun 2007 dan 2008, Kota Solo berhasil mengadakan acara SIEM atau Solo International Ethnic Music. Di Riau telah mengadakan Festival World dengan tajuk Hitam Putih. Sebenarnya, komponis di daerah Sunda cukup potensial. Salah satu komponis pertama yaitu Nano S dengan karyanya yang berjudul Sangkuriang dan Warna, membawa napas baru bagi perkembangan musik kontemporer. Tokoh-tokoh musik kontemporer. Yang pertama, Slamet Abdul Syukur. Nama lahir Suhandar, alias Slamet Abdul Syukur. Lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1935 dan wafat di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2015. Profesi komponis. Slamet dikenal sebagai komponis minimax yang menciptakan musik dengan menggunakan bahan sederhana dan minim. Ia menciptakan musik dari desir angin, gemercik air, gesekan daun, bunyi gesekan sapu jalanan, dan lain sebagainya. Karya-karyanya yaitu Ketut Daun, String Quartet 1, Jakarta 450 Tahun, dan Daun Pulus. Salah satu yang sangat tersohor di Indonesia yaitu Daun Pulus. Tokoh yang kedua yaitu Hari Rusli. Hari Rusli dengan nama lahir Jauhar Jaharsyah. Lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1951 dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2004. Profesi komponis, musisi, budayawan. Hari Rusli bukanlah musisi biasa. Dia berhasil menciptakan fenomena budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif, dan konsisten yang memancarkan kritik sosial. Dia secara kreatif melahirkan dan menyajikan kesenian secara komunikatif. Contoh karyanya yang terkenal yaitu musik rumah sakit, musik sikat gigi, opera ikan asin, dan opera kecoa. Ketiga, Djaduk Perianto. Dengan nama lengkap Gregorius Djaduk Perianto, lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1964. Djaduk Perianto memadukan elemen musik tradisional dengan modern. Dalam karya musiknya, alat musiknya yang digunakan memang sering kita lihat,
hanya saja perpaduan yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, gendang yang dipadu dengan flute. Yang keempat, Inyoman Winda. Inyoman Winda lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 13 Juli 1956. Profesi seniman dan budayawan. Inyoman Winda telah akrab dengan suara gamelan, tembang yang energik, dan tarian yang penuh gerakan, serta keanekaragaman bunyi. Karyanya yaitu Gita Winangun, Gita Nusantara, Bali Hage, Palapah 1 dan Palapah 2, dan Sangkep. Yang kelima, Aloysius Suwardi. Lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 1951. Profesi musikus. Al Suwardi berhasil membuat peralatan gamelan genta baru yang berorientasi baru dan tangga nada yang baru pula, yang dengan judul yaitu Suara Genta. Yang keenam, Royke. Royke adalah seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik kontemporer dengan menggunakan media perkusi dan alat-alat musik akustik. Yang ketujuh, Paul Gutama. Dengan nama lengkap, Paul Gutama Sugijo. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1934. Wafat di Jerman pada tanggal 8 Januari 2019. Di samping menciptakan musik kontemporer barat, Paul juga telah melahirkan beberapa karya yang berangkat dari gamelan non-barat dan diberi nama musik leluhur baru. Contoh karyanya yaitu Timbunan Rasa. Yang kedelapan, Jompet. Secara khusus, musik kontemporer Jompet menampakkan komposisi musik dari proses kreatifnya dan proses pencariannya dalam menggunakan media komputer.